Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini kita akan membahas mengenai penyimpanan eksternal yang sebelumnya kita bahas beberapa materi mengenai pengantar teknologi informasi. Ini materi berkelanjutannya. Bicara mengenai penyimpanan eksternal, bisa disebut secondary storage atau memori sekunder, penyimpanan sekunder atau penyimpanan eksternal, atau bisa disebut penyimpanan data secara eksternal atau permanen, tidak hilang meski komputer dimatikan. Jadi kalau komputernya sudah kita matikan, alat penyimpannya itu masih bisa menyimpan. Kita bisa bawa kemana saja. Ada dua, yaitu media penyimpan dan perangkat untuk membaca dan menulis pada media tersebut. Ini macam-macam media penyimpanan: pita magnetik, real tape, tape cartridge, ada hard disk. Pita magnetik itu dulu di floppy disk kayak di situ. Itu zaman mungkin 2005-an masih pakai itu. Hard disk, non removable hard disk dan removable hard disk. Hard disk yang bisa dihapus dan nggak bisa dihapus. Ada floppy disk, ada zip disk, ada piringan optik, ada CD dan VCD. Berikutnya ada USB, smart card, kartu memori. Masih ada lagi yang terbaru itu SSD. SSD itu kelanjutan dari hard disk. Nah, pita magnetik itu seperti ini. Kita kebayang kalau data itu bisa bermiliar giga, seberapa banyak pitanya seperti itu. Jadi mungkin bisa segede apa nggak kebayang, mungkin berukuran puluhan meter penyimpanannya, berbagai rak-rak seperti itu. Terbuat dari pita plastik berlapiskan bahan magnetik di sini. Metode aksesnya sekuensial. Ini biasanya jarang diakses untuk backup data. Ini masih banyak digunakan karena data tampungnya yang besar mencapai 66 GB. Ini versi dulunya. Dan dapat dikompresi hingga ratusan gigabit. Ini bicara zaman dulu. Kalau sekarang kan lebih ringan pakai yang seperti ini. Ini saya bisa tunjukkan, saya ada seperti ini. Ini hard disk eksternal. Ini lebih berat. Ada yang namanya flash disk lebih kecil. Yang biasa ditenteng itu flash disk. Seperti itu. Nah, ini pita magnetis, ada real tape digulung dan wadah berbentuk lingkaran. Cartridge dalam wadah seperti kaset. Ini ada ukuran dinyatakan dalam kepadatan pita. Tape density. Ukuran BPI, bit per inch. Nah, ini mempengaruhi pitanya. Jadi misalnya 9600 BPI berarti pita dapat menampung 9060 bit setiap inch. Nah, mengenai bit, kilobit, megabit, terabit itu dipelajari di mata kuliah lain, di manajemen memori, yang di database itu dipelajari. Hard disk. Nah, ini kalau hard disk komputer, kalau dibongkar bentuknya seperti ini. Ini pita untuk membacanya. Yang ini versi dulu. Kalau hard disk eksternal ini kalau dibuka, yang ini saya punya seperti ini eksternal. Ini 1 tera. Kalau Anda beli paling 500.000 sekarang. Yang seperti ini. Tapi kecepatannya masih kalah dibanding SSD. Saya ada laptop yang mungkin pakai SSD sama hard disk itu jauh bedanya. Ini pirangannya terbuat dari metal.
Ini ada floppy disk. Nah, ini zaman saya kuliah pakainya ini. Jadi kalau ngerjain tugas beli, saya lupa harganya waktu itu. Ada ukurannya macam-macam. Jadi sekali ngumpulin tugas beli ini, kasih dosennya. Mungkin sekarang itu enggak, ya mungkin nyaris nggak ada komputer yang bisa dimasukin floppy disk. Jarang, bahkan nggak ada. Yang jualan pun mungkin juga nggak ada. Kecuali di museum-museum mungkin masih ada. Yang jualan kemungkinan besar, dan saya yakin nggak akan laku kalau jualan seperti ini. Bisa disebut dengan magnetic disk atau flexible disk. Pembacaannya dilakukan dengan menempelkan head pembaca ke permukaan disk. Ukurannya 3,5 in. 1 in itu 2,44. Kalau Anda belajar matematika atau fisika itu ada di sana. Kapasitasnya 1,44 megabit, kecil banget. Sekarang handphone aja yang 32 gigabit itu sudah sering kepenuhan memori. Ini 1,44. Kalau dulu kan Pentium baru Pentium 3, Pentium 4 itu sudah bagus. Sekarang sudah enggak musim Pentium itu, sudah jauh. Kecepatan teknologi menuntut perkembangan juga. Sebelumnya ukurannya 5,2, kapasitas 1,2. Ini sudah mulai pengecilan. Ya cuman 1,2 kan, ini 0,2 lah. Jadi ukurannya mulai mengecil. Ini bagian-bagiannya. Ini ada zip disk seperti kartu zip. Berbentuk seperti disk tetapi kapasitasnya lebih besar, 250 megabit pada hubungan paralel port dan 750 megabit untuk hubungan ke USB. Ukuran fisiknya lebih sedikit besar daripada floppy. Ini sedikit lebih besar. Piringan optik dapat menampung data hingga ukuran ratusan kali daya tampung floppy disk. Ada dua macam, yaitu CD, compact disk, DVD, digital variable disk, atau digital video disk. Ini kalau DVD lebih mahal sedikit harganya. Nah, dulu waktu saya beli, jadi mulai dari floppy disk, CD, ini saya pernah pakai. Sampai sekarang yang SSD, Google Drive pun pakai. Jadi pernah merasakan semuanya, pahit manisnya itu pernah merasakan. Ketahuan bahwa usianya sudah senior, bahasanya begitu. Macam-macam CD, CD-ROM, CD-ROM, dan CD-RW. RW itu berarti read written, bisa ditulis ulang. Ada piringan optik, CD-ROM, di compact disk, sifatnya hanya bisa dibaca. CD-ROM, compact disk read on many, hanya dapat ditulis sekali saja. Atau CDR, jadi sekali nulis sudah nggak bisa diapa-apain. Kalau CD-RW, nah, memungkinkan menghapus data yang sudah ada dan dapat ditulis kembali. Jadi bisa diisi data, bisa dihapus. Jadi modelnya dia ditimpa, ada data terus kita masukin lagi, dia akan hapus ketimpa itu. Tapi tergantung CD-RW-nya. Kalau waktu itu saya pernah beli di Jakarta juga harganya semakin mereknya semakin mahal, itu ternyata semakin bagus kualitasnya. Kalau yang murahan 5.000, kita pakai 2 kali itu biasanya udah datanya malah hilang, bukan malah nyimpen, malah hilang, error. Ini prinsip pembacaan CD. Dibaca menggunakan sinar laser. Kalau Anda buka CD di laptop atau komputer, itu pembacaannya ada semacam kayak lampu lah gitu, lampu merah kecil gitu, itu bacanya dengan itu. Permukaan piringan memiliki dua keadaan. Len, bagian yang menonjol menyatakan bit 1, bit berupa cengkungan menyatakan bit 0. Ya, ini di bagiannya kan ada bulat itu, di bagian cekungan di dalamnya seperti itu. Sinar laser menyentuh hand maka akan dipantulkan ke asalnya. Sementara jika sinar menyentuh pit, cahaya akan dibuyarkan. Ini cara kerjanya. Ini DVD.
Kapasitasnya lebih besar dari CD. Kalau DVD kalau nggak salah sekitar 5, 6 sampai 7 satu keping. Kalau CD paling 2, 3 giga. Contoh pemanfaatan aplikasi profesional. Kalau Anda di mall-mall itu mau beli-beli program itu masih banyak yang pakai CD. Tapi kalau hari ini masih pakai CD, ketahuan dia nggak berkembang cara belajarnya. Apalagi mahasiswa IT pakai, ayo kemana, ke mall ngapain beli CD. Ada yang aneh di sana. Anda bisa beli di Tokopedia. Ada situs online. Kalau saya biasanya aplikasi tertentu itu download dari situs online. Biasanya punya orang luar negeri. Di sana ada tutorialnya sampai bisa jalan. Ada video cara nyetingnya macam-macam. Ya memang sediakan kuota juga. Satu aplikasi kalau 13 giga itu kalau saya download bisa 4 jam. 4 jam itu kecepatan sangat tinggi. 4 jam 13 giga. Pernah download saya sampai sehari, berarti laptop tak nyalakan, tak matiinnya nanti malam baru kelar juga ada ya, karena terlalu besarnya software. Aplikasi profesional pembuatan video, imaging data, nah seperti itu. Ini ada medis, biasanya ada kalau ke rumah sakit atau apa itu periksa biasanya dikasih ini CD. Kalau di Mitra juga seperti itu. X-ray-nya kita dikasih CD, nanti bisa kita baca di rumah. Jadi selain kita kasih kertas yang warna hitam, apa itu ya? Saya lupa namanya. Nah itu biasanya dikasih CD kita. Terus ada CT scan, video ultra dan lain-lain. Biasanya untuk penggunaan umum ini ada home, audio dan video, dan removable hard disk. Jenis DVD ada yang saya percepat sedikit, ini ada yang 4,7 ada yang 4,7 double sheet, 8,9 single sheet, 9,4 double sheet double layer 17. Ini semakin ya harga menentukan kualitas, gitu bicara penjual seperti itu. Tapi ini juga sudah nggak dipakai jarang. Nah ini USB, ini kayaknya nggak asing bagi generasi sekarang yang namanya USB. Bahkan USB itu ada yang buat keren-kerenan, dicantolin di gantungan kayak kunci lah seperti itu, ada dibuat kalung lah seperti itu, macam-macam buat gayaan ya juga ada kadang-kadang seperti itu. Seperti pena, ini bentuknya macam-macam sekarang, mulai dari yang palsu sampai yang bagus ada macam-macam. Dapat disimpan hingga 10 tahun, bahkan jangankan 10 tahun, sampai orangnya sudah nggak ada, ini datanya masih ada. Nah smart card seperti ini, kartu cerdas, umumnya berupa kartu plastik seperti ini. Kartu ini setara dengan sebuah komputer karena semua komponen yang dimiliki komputer dimiliki juga oleh jenis kartu ini. Memori, prosesor, dan sistem operasi. Nah, di sini. Jadi akan teruskan ini kecepatannya berapa sih? Seperti itu. Dibuat di tol-tol kartu-kartu model begini. Kartu memori ini biasanya di HP. Media penyimpanan permanen yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, handphone. Jenis-jenisnya ada compact flash, smart media card, secure digital card. Kapasitasnya macam-macam, mulai dari 2 mega sampai 3 giga, bahkan sekarang lebih dari itu. Ada hard disk eksternal. Saya belum cantumkan di sini, kita lihat langsung barangnya seperti ini. Ini kabelnya. Nah, ini langsung dicolokan USB.
harddisk eksternal, ada yang SSD sama harddisk. SSD itu lebih cepat. Nah, kita bicara Google Drive. Menyikapi perkembangan zaman, mobilitas tinggi, orang-orang kaya butuhnya simpel dan cepat dan keamanan. Kalau Anda buka di Google ada seperti ini. Kita buka Drive. Cari yang Drive. Ini akan tampil. Untuk yang gratisan biasanya 15 GB. Itu. Kalau yang 2 tera, 2 tera itu sekitar 2028 GB. 100 GB, 200 GB. Yang kalau 1 tera itu berarti 1000 sekian giga. 2 tera bahkan sampai ribuan tera. Itu seperti itu. Untuk instansi tertentu sampai ribuan. Ini harga-harganya. Ini kelebihan-kelebihannya, fasilitasnya. Nah, ini kalau buat keluarga nih beli segini buat satu keluarga. Jadi passwordnya satu buat satu keluarga, seperti itu. Nah, itulah diantara alat-alat penyimpanan teknologi yang dipakai saat ini. Tentu ini mendukung dengan pemanfaatan dan kegunaan. Semakin tinggi alat penyimpanan, dibutuhkan pencari data atau prosesor yang semakin cepat. Kalau pakainya hard disk, prosesornya masih yang tipe lama, ya akan semakin lama juga. Oke, terima kasih. Silahkan dibaca-baca, dipelajari. Nanti di kesempatan waktu kita next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.